Disclaimer dulu di awal ya teman-teman. Jadi saya ini bukan dokter, bukan nakes. Saya ya hanya lulusan teknologi pangan dan di video ini saya menjelaskan apa yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman, karena saya bukan dokter dan bukan nakes, teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Tapi alhamdulillah banyak yang mengikuti apa yang saya jelaskan dan mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Bang Seha ya. Jangan lupa subscribe. Ini ada komentar yang menarik, saya akan bacakan. Teman-teman bisa lihat di layar. Bang, saya nggak makan nasi, BB saya makin turun. Saya makin kurus, nggak kayak abang, masih kelihatan gemuk ya. Gimana caranya biar kayak abang? Oke baik ya, saya bahas. Baik teman-teman, ya terlihat kurus. Ini adalah masalah ketika teman-teman menjalankan ketofastosis ya. Jadi kalau kita menjalankan ketofastosis, tidak makan nasi, tidak makan gula dan tidak makan tepung, maka kemudian kita akan gampang sekali berat badannya turun karena lemak-lemak tubuh kita dipecah menjadi energi. Kemudian karena lemak tubuh kita dipecah menjadi energi, maka tubuh kita akan terlihat kurus. Oke, ya. Nah, sebenarnya terlihat kurus tapi kemudian sehat itu jauh lebih baik daripada terlihat gemuk tapi sakit-sakitan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tapi abang kok masih bisa terlihat tidak kurus ya? Nah, apa yang saya lakukan? Gini teman-teman ya. Agar kita tidak terlihat kurus, kita bisa dengan cara menimbun lemak banyak-banyak lalu kita nggak jadi kurus, atau menimbun otot banyak-banyak lalu kita tidak menjadi kurus. Oke, pilihannya dua, timbun lemak atau timbun otot. Pilih yang mana? Oke, kalau misalkan mau kayak saya, maka ya teman-teman harus tahu, saya itu fitness dari 2008. Bayangin, sekarang 2024. Jadi saya mulai fitness 2008. 2008 itu saya mulai angkat beban. Ya, saya angkat beban fitness 2008. Walaupun pada kenyataannya 2008, 2009, 2010 itu saya rajin fitness. Jadi 2 tahun saya rajin fitness sehingga otot saya terbentuk. Lalu kemudian karena kesibukan dan waktu itu dalam 1 tahun saya ke pedalaman Kalimantan. Kemudian setelah itu balik lagi lalu sibuk bekerja, lalu menikah, lalu kemudian saya sampai 2018-an lah ya. 2018 itu saya nggak fitness. Jadi bayangin, saya hampir 7-8 tahun tidak fitness. Tapi kan ototnya masih ada. Kenapa? Karena walaupun saya 7 atau 8 tahun nggak fitness, itu saya setiap hari masih push up gitu-gitu ya. Push up. Saya kalau 1 hari push up itu bisa 100, 200 atau 300 kali dalam sehari. Jadi seperti itu. Kemudian dari corona sampai sekarang itu juga saya masih dalam tanda kutip ya cukup rajin lah fitness. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya kenapa saya menjalankan ketofastosis tapi tidak terlihat krempeng. Kenapa? Karena otot saya itu sudah saya bentuk dari 2008 ya. Nah, seperti itu. Kan tadi saya bilang kalau teman-teman mau tidak terlihat kurus, maka caranya cuma 2, timbun lemak atau timbun otot. Ya, bahasanya timbun lah biar sama, timbun lemak atau timbun otot. Walaupun pada kenyataannya kita nggak nimbun otot, otot itu nggak ditimbun tapi dibentuk. Jadi kalau teman-teman sudah menjalankan ketofastosis kemudian terlihat kerempeng, ya sudah berarti ya mau yang mana? Kalau mau menimbun lemak sehingga tidak kurus, ya udah makan apapun sebanyak-banyaknya, jangan olahraga, males-malesan, rebahan, tiduran, maka dalam 1 bulan juga pasti teman-teman akan terlihat gemuk. Tapi yang terjadi kalau lemak kita banyak di dalam tubuh, maka ya kita akan terkena sindrom metabolik, bisa diabetes, asam urat, kolesterol dan seterusnya. Yang kedua, teman-teman bisa dengan cara agar tidak terlihat kurus ya dengan membentuk ototnya. Membentuk otot itu dengan apa? Ya banyakin protein hewannya, kemudian olahraganya adalah olahraga angkat beban, bukan bersepeda, bukan berenang, bukan lari, bukan jogging karena itu kardio. Jadi untuk membentuk otot kita harus olahraganya adalah olahraga angkat beban ya. Bisa dengan cara ngangkatin galon setiap pagi kalau nggak mau ke gym ya kan. Galon diangkatin, diisi, atau pakai apapun lah, buat barbel dari semen atau beli barbel di toko online itu juga banyak. Kemudian latihan sendiri di rumah. Tutorial di YouTube banyak bagaimana caranya kita latihan beban menggunakan dumbbell di rumah. Cukup 2 dumbbell misalkan. Itu bisa melatih apapun. 2 dumbbell itu bisa melatih apapun. Otot lengan bisa, otot dada bisa, otot punggung bisa, otot kaki juga bisa dengan hanya 2 dumbbell dan hanya di rumah saja. Nah, cuma masalahnya kalau teman-teman memilih yang kedua dengan cara membentuk otot agar tidak terlihat kurus, itu waktunya nggak lama. Waktunya nggak sebentar, sorry. Jadi nggak bisa bilang, bang aku udah olahraga beban, kemudian tapi kok masih terlihat kurus ya.
Padahal baru dilakukan sebulan, ya nggak bisa. Ya, banyak teman-teman kita yang di ketofastosis itu butuh setahun, butuh 2 tahun, ya kan? Yang dulunya misalkan kerempeng banget, tapi setelah setahun 2 tahun melakukan olahraga beban, tubuhnya sekarang wah luar biasa, tidak kerempeng lagi, ototnya sudah terbentuk, padahal usianya sudah 50-an, tapi ototnya terbentuk dan terlihat lebih segar karena otot-ototnya, otot rangkannya itu terbentuk, otot dadanya terbentuk, otot lengannya terbentuk, otot bicep dan tricepsnya terbentuk, otot trapesiumnya terbentuk, otot kakinya terbentuk gitu. Sehingga di usia 50 saya lihat, wah makin seger bapak ini gitu ya. Padahal ketika awal menjalankan ketofastosis beliau juga krempeng juga gitu. Krempeng juga, turun berat badannya ya, awalnya 80-90-an jadi 60-an, lalu sekarang sudah naik menjadi 70-an. Tapi naik berat badannya bukan karena lemaknya yang banyak tapi karena ototnya. Nah gitu ya, jadi cuma sesimpel itu saja. Memang butuh konsisten, butuh waktu yang lama. Jadi kita kuat atau tidak menjalankan itu dalam waktu yang cukup lama. Kalau kuat maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kalau sekarang terlihat kurus karena baru menjalankan ketofastosis itu adalah hal yang wajar. Kalau teman-teman lihat video saya setahun yang lalu juga saya terlihat kurus banget gitu ya. Terlihat kurus, keriput ya, pucet kayak orang sakit dan seterusnya karena memang ya tubuh kita dari yang awalnya di bawah kulit terisi lemak-lemak, lalu kemudian menjalankan ketofastosis, lemak-lemak tubuhnya berkurang, maka kulit kita mengendur, ya kan? Karena isinya berkurang, jadi mengendur, lalu terlihat pucat dan seperti orang sakit. Tapi saya sudah jalanin saja terus, jalanin, dan sekarang saya sudah tidak terlihat seperti orang sakit kan? Walaupun nggak cabi lagi, tapi sudah tidak terlihat seperti orang sakit ya. Tetap konsisten teman-teman ya. Ya kurus di awal nggak apa-apa, ya latihan beban lah konsisten, maka nanti tubuh kita pasti ototnya terbentuk dan tidak krempeng lagi. Semoga bermanfaat teman-teman, kita bertemu di video yang lain dan bye-bye.